Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana pergerakan minggu depan seperti apa kondisinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly karena ini adalah awal bulan Oktober. Tentunya pergantian dari bulan September ke bulan Oktober. Begitu juga dengan candle yang awalnya adalah bulan September berganti menjadi bulan Oktober. Oke. Dan kalau kita perhatikan secara time frame monthly, tren masih dalam posisi bullish ya. Anda bisa lihat di sini jauh sudah saya gambarkan membentuk sebuah bullish channel. Kemudian market saat ini berada di area 50% channel ya di sini. Oke, garisnya. Dan posisi monthly pun secara keseluruhan dari posisi bulan sebelumnya yaitu bulan Juli di mana high-nya ini berhasil di break oleh bulan Agustus. Kemudian buyers momentum yang menunjukkan body candle-nya juga menunjukkan aktivitas tekanan buyer yang cukup besar. Kemudian di bulan Agustus ya high-nya di 104.447 di sini berhasil di breakout oleh candle bulan September dan menunjukkan volume perdagangan yang besar, body panjang. Ini menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat selama bulan September dan arahnya juga menunjukkan arah bullish. Dan posisi ini memperkuat ya pergerakan bahwasanya selama 3 bulan ke belakang menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat sampai dengan posisi terakhir ya di bulan September. Dan nanti ini akan lanjut lagi di bulan Oktober dengan adanya konfirmasi seperti ini dengan batas bawah area low monthly yang berkisaran antara 103.27. Di situ menunjukkan jika mana di breakout ya dan membentuk low baru di bawah 103.27, menurut saya pergerakan akan bisa kembali lagi bearish. Tapi kalau high yang menunjukkan high baru yang diambil ya menunjukkan high baru selama bulan Oktober di 106.83, di situ baru menunjukkan lanjutan kenaikan yang menurut saya cukup signifikan kembali. Dan secara keseluruhan dengan data bulan September ya, di sini menunjukkan lanjutan kenaikan nantinya di bulan Oktober. Menurut saya indeks dolar masih dalam posisi bullish dan nantinya kita akan kawal ya setiap minggu seperti apa candlenya, apakah ada reversal dari penolakan seller bahkan di time frame kecil dari daily. Makanya kenapa saya selalu membahas setiap minggu pergerakan analisanya ya, saya mulai tiap minggu, terus kemudian hariannya juga saya mulai tiap hari, yaitu fungsinya untuk melihat dengan data di bulan September menunjukkan lanjutan bullish, arahnya masih bullish dan buyer momentumnya sangat kuat. Nanti kita akan cek time frame yang lebih kecil di bawah daripada time frame monthly. Oke, untuk mencari atau melihat apakah masih continuation atau akan terjadi reversal pembalikan daripada tren bullish menjadi bearish. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di time frame berikutnya yaitu time frame weekly. Oke, gambaran di time frame weekly untuk minggu depan. Kalau kita perhatikan di sini selama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 minggu menunjukkan buyers momentum yang sangat tinggi ya, candlenya hijau-hijau semua dan high-nya selalu di break dan menunjukkan lanjutan arah pergerakan, menunjukkan potensi bullish. Selain daripada itu minggu kemarin juga posisinya ditutup candle bullish ya, memiliki body panjang dan tekanan buyers momentumnya yang sangat kuat. Menurut saya, pandangan saya untuk minggu depan masih dalam potensi bullish ya dengan batasan low ya. Di sini saya akan geser yaitu berkisaran 105.51, kemudian high yang di breakout membentuk high baru. Sebentar saya rubah dulu ya di sini. Oke, ini adalah high barunya di 106.83. Tentunya dengan batas breakout saya akan geser ya karena area ini tidak terjadi breakout dan close di bawah 105.296. Saat ini saya akan geser di posisi berikutnya adalah 105.57. Dan kalau kita lihat dari data weekly ya untuk minggu depan
Arah masih bullish, kemudian volume perdagangan buyers momentumnya masih sangat kuat, artinya masih dalam dorongan buyers momentum. Dengan batas bawah area 105.57, ketika nanti minggu ini ternyata berhasil di breakout, candle berubah menjadi candle bearish, disitulah awal akan terjadinya reversal. Bahkan kalau close-nya di bawah 105.57, disitu menunjukkan aktivitas selanjutan penurunan. Oke? Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ya, ini kan ekornya juga cukup panjang ya, ekornya cukup panjang. Di sini mengidentifikasi bahwasanya tekanan seller juga cukup besar. Ya, yang awalnya buyers momentum berhasil menunjukkan angka 106.83 menjadikan area resisten. Tapi di sini seller juga cukup kuat hingga menekan di bawah area 106.17 ya. Ini menunjukkan ada potensi tekanan seller ya, atau bearish untuk koreksi. Tapi lebih tepatnya kita akan geser time frame kecil untuk mengidentifikasi bahwasanya apakah hari Senin dan hari Selasa dan selanjutnya akan ada pelemahan pada indeks dolar di time frame weekly ini. Secara keseluruhan data yang ada weekly masih dalam potensi bullish, dan nanti kita akan cek apakah ada penolakan di time frame yang lebih kecil daripada weekly. Oke, selanjutnya kita akan membahas di time frame daily ya. Kita akan lihat dulu daily seperti apa. Kita cek dulu. Oke, ini gambaran time frame daily. Ternyata betul ya, ada konfirmasi candle bearish engulfing ya. Di sini candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Dan batas breakout daily 106.21 ya. Ini berhasil di break nih, yang saya maksud setiap saya gambarkan analisanya. Ketika data 106.216 batas breakout ini di break, maka di sini menunjukkan reversal ya, atau penurunan bagi pergerakan indeks dolar. Tapi tidak menutup kemungkinan ini saya akan pindah lagi ya, karena ini kan sudah bearish. Oke. Ya, ini sudah terjadi reversal, menurut saya seperti itu ya. Oke, kita tandain dulu. Kita lihat ini adalah areanya. Oke. Batas breakout 106.67 sudah terjadi, dan sekarang saya geser di atasnya. 106.67 itu merupakan area ketika kalau memang buyersnya masih sangat kuat dan bearish engulfing ini gagal ya, maka candle daily harus berhasil breakout di atas 106.67 untuk saat ini. Oke. Ini yang pertama ya, meskipun kita lihat hari Jumat setelah berhasil breakout low daily di 106.02 ya, ini low-nya di breakout, maksud saya 106.16 berhasil di breakout, menunjukkan low baru di 106.02. Ini merupakan arahnya semakin turun, dan kemudian di 106.02 di break oleh candle hari Jumat, membentuk low baru atau supportnya di 105.65. Ini adalah arah pergerakan udah turun. Dan body candle memang masih kecil ya, seperti bullish pin bar gitu di sini. Ini artinya buyersnya cukup kuat juga menekan ke atas, tapi ini menurut saya karena posisinya belum berhasil break di atas 106.676, gambaran saya indeks dolar akan terjadi penurunan ya, atau bearish untuk koreksi untuk saat ini. Oke, sekarang kita lihat seperti apa nanti hari Senin ya. Kita akan lanjut kembali di time frame yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan bahas time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam ini adalah skenario yang kemarin ya sudah saya sampaikan. Kemarin saya berharap pergerakan ini menuju di area koreksi ya, 50% daripada pergerakan bearish engulfing. Tapi ternyata market kecenderungannya impulsif bearish yang sangat kuat ya. Ini saya hapus dulu. Itu gambaran yang pertama. Tapi area order block time frame 1 jam, bahkan area rally base rally di posisi time frame 4 jam ini direspon dengan baik. Adanya pembentukan bullish engulfing, arahnya berubah menjadi bullish. Karena apa? Batas breakout time frame 4 jam di posisi ini, Anda bisa lihat body candle di break di sini menunjukkan lanjutan kenaikannya. Itu datanya ya, dan menurut saya ini memiliki kecenderungan bisa membentuk wave ABC ya. Ya, ini wave A, B, C atau correction wave, baru dia impulsive bullish. Itu secara pergerakan di time frame 4 jam. Oke, sekarang skenarionya seperti apa? Ini saya hapus dulu ya coret-coretan yang kemarin. Oke, datanya seperti ini, dan selanjutnya batas breakout saya akan geser di time frame 4 jam ini yang terakhir ya. Ini adalah candle kecil ini, body kecil. Ini merupakan bisa dijadikan apa namanya? Acuan ya, yaitu saat ini di 106.122 ya, kita akan tandain. Ini merupakan batas breakoutnya ketika nanti candle
berikutnya time frame 4 jam ya, dari jam pembukaan 4 sampai dengan nanti berubah candle jam 8, maka di sini akan menunjukkan bilah mana ya break di bawah 106.12. Di situ akan menunjukkan lanjutan penurunan, koreksinya akan berlanjut. Itu yang pertama. Tapi di sini kalau kita identifikasi area yang menjadikan support become resisten ya. Oke, kita masukkan dulu resisten areanya. Ya, seperti ini ya, support become resisten. Saya sih melihatnya body candle-nya Anda bisa lihat. Pertama panjang, terus agak pendek dan makin ke pendek. Ini buyer momentum sudah lemah nih. Menurut saya potensinya sangat kuat ketika nanti di break bearish, candle bearish ya. Close di bawah 106.12, maka ini menunjukkan lanjutan penurunan kembali. Itu yang akan menguji kuat yaitu area di sini nih. Nah, ini adalah area base ya. Ini area base-nya. Jadi akan menuju ke level tersebut. Jadi secara keseluruhan indeks dolar time frame besar bullish ya, dan di time frame 4 jam menunjukkan koreksi ya. Koreksi dengan batas bawah adalah area ini nih, 105.278. Jika mana area ini di breakout, maka menurut saya akan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan yang cukup signifikan di posisi tersebut. Oke, itu gambarannya. Jadi masih ada potensi untuk hari Senin koreksi ya. Itu catatannya. Jadi hari Senin menurut saya indeks dolar masih dalam potensi koreksi yang tentunya arahnya akan menunjukkan lanjutan penurunan ketika break di bawah 106.122 menuju area base. Pantau di area ini apakah nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup yang menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Kalau masih impulsi bearish ya, arah market masih dalam posisi turun sampai 105.307. Tapi kalau ada impulsi bullish, maksud saya ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, ini adalah lanjutan kenaikan yang tentunya menguji 106.839. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kondisinya arah pergerakannya seperti itu ya. Jadi menurut saya masih bearish untuk koreksi selama area 106.83 tidak terjadi breakout. Ya, kalau itu jadi breakout sudah menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya. Batasannya seperti itu. Oke, ini dari indeks dolar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan membahas yaitu market berikutnya adalah Euro USD. Untuk market Euro USD kita dimulai juga di time frame monthly ya. Kalau kita lihat di monthly juga hal yang sama. Pertama di sini daripada low di bulan Agustus berhasil di breakout oleh candle di bulan September, dan body candlenya juga menunjukkan seller momentum yang sangat kuat, bodinya panjang ya, dan ini menunjukkan seller momentum ya sangat kuat. Jadi artinya nanti bulan Oktober dengan posisi data yang seperti ini menurut saya akan berlanjut turun ya, itu yang pertama. Dan low weekly ini akan low monthly di 1.04881 ini akan menjadi sebuah batasannya ya, ketika ini nanti di breakout membentuk low baru di bawah 1.0486881 ya di bulan Oktober. Di situ sudah menunjukkan arah pergerakannya berlanjut turun. Selama daripada high-nya yaitu di 1.08820 tidak terjadi breakout. Oke. Ini catatannya, dan monthly batasannya di 1.08433 ya, area tersebut jika mana tidak menunjukkan breakout area ya di area tersebut, maka masih memungkinkan market akan bergerak turun. Oke, ini dari time frame monthly, dan menurut saya di bulan Oktober arahnya masih bearish, kemudian didorong juga seller momentum yang sangat kuat, tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa juga akan terjadinya koreksi dan berubah daripada arah dari bearish menjadi bullish, yang pasti seperti itu. Tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Contoh kita lihat dulu ya nih di time frame weekly. Oke, selanjutnya kita akan bahas di time frame weekly. Oke, di weekly juga yang sama. Ini seller momentum sangat tinggi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 minggu menunjukkan tekanan seller, bahkan sudah keluar daripada trendline bawah ya. Ini menunjukkan arah pergerakannya masih bearish. Dan data di weekly juga kalau kita lihat
Minggu sebelumnya batas low weekly-nya 1.06147 berhasil di breakout di minggu kemarin membentuk low baru yaitu di area 1.04881 dan kemudian high-nya juga tidak berhasil di breakout ya, tapi membentuk high baru lebih rendah di 1.06556. Ini adalah yang paling terendah dan batas breakout-nya di area saat ini ya yang saya rubah di 1.06430. Ketika area tersebut terjadi breakout, maka disitulah akan berubah menjadi reversal candle di weekly menjadikan bullish. Tapi kalau posisinya batas breakout 1.06430 tidak berhasil di break dan tidak membentuk high baru, bahkan membentuk low baru di bawah 1.04881, di situ akan menunjukkan lanjutan penurunan untuk Euro USD. Ini dari data weekly, jadi menurut saya potensi untuk minggu depan masih bearish arahnya dan masih didukung oleh seller momentum yang sangat kuat, tapi tidak menutup kemungkinan ya ini juga hal yang sama. Ya pastinya tadi kayak indeks dolar yang kita bahas, dan ini menunjukkan buyersnya juga cukup kuat mendorong membentuk ekor panjang dari bawah ke atas. Ini pasti ada momentum. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Oke, di daily di posisinya ya, candlenya memang masih posisinya tren besar bearish ya. Tapi Anda bisa lihat di sini, ini ada perubahan. Ini sangat menarik ya. Yang pertama, di candle hari Rabu kan menunjukkan impulsi bearish dan low-nya ini tidak berhasil di break. Bahkan di hari Kamis sudah memberikan konfirmasi perubahan arah menjadi bullish. Ini juga saya sampaikan ya, silakan cek di analisa khususnya kalau nggak hari Kamis, hari Jumat sudah saya bahas. Di mana hari Kamis di sini high-nya berubah menjadi high yang lebih tinggi ya di 1.06171. Di sini menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya. Dan batas breakout pun telah berhasil di break dan membentuk high breakout yang lebih tinggi ya di atas itu di 1.05722. Tapi di sini yang perlu saya sampaikan, karena sekarang kan posisinya berubah nih menjadi candle bearish ya, candle bearish seperti ini. Sebentar saya tandain dulu ya. Oke. Nah, ini kan bearish pin bar nih ceritanya. Dan posisinya menurut saya karena ini tekanan sellernya sangat kuat ya, dan batas low-nya di 1.05565 untuk hari Jumat ya supportnya. Ketika support di 1.05565 di break membentuk low baru, di situ akan terjadi pullback kembali gitu loh. Akan terjadi penerusan tren, yaitu continuation trend bearish. Intinya di situ. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, 1.05565 ya untuk hari Senin besok. Ini perlu diperhatikan. Oke. Secara keseluruhan kalau kita lihat datanya memang masih arahnya bullish ya, menunjukkan, tapi seller momentumnya ini cukup kuat, tekanannya terlihat dari ekor panjang dari atas ke bawah. Kegagalan volume body candlenya sudah mulai mengecil. Jadi buyer momentumnya ini kalah nih sama seller, ceritanya gitu. Makanya kalau kita lihat time frame 4 jam, kita lihat nih, cek ya time frame 4 jam. Oke, Anda bisa lihat. Nah, ada 3 inside down. Ini yang menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Artinya trend bearish ya, korektif atau koreksi ya. Dan zona sell time frame 4 jam order blocknya ini direspon dengan baik. Bullish engulfing ya. Kemudian ada mother bar, inside bar, dan impulsi bearish close di bawah area 1.05801. Ini adalah awal daripada penurunan untuk pergerakan Euro USD. Dan ini saya akan hapus. Harusnya sih akan menguji kuat area 1.04881. Maka kalau kita perhatikan, ini adalah support yang terbentuk di hari ini ya, di hari Jumat. Saya akan tandain areanya ini. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan ya, kalau posisi support 1.05565 yang ada di hari Jumat membentuk low baru, contoh nih, time frame 4 jam ternyata berhasil membentuk low baru ya 1.05565, itu sudah merupakan arah pergerakannya sudah terjadi penurunan. Ya tinggal kita lihat aja volume dorongannya ini kuat apa tidak gitu. Karena di sini sudah membuktikan ada 3 inside down. Harusnya memang pergerakannya akan bergerak melanjutkan penurunan kembali seperti ini contohnya ya. Nanti kita lihat ya body candlenya ini kalau berhasil breakout di bawah
1.05565 merupakan di sini rally base rally ya. Ini akan menunjukkan lanjutan penurunan seperti ini. Ya, pastinya akan kuat menuju 1.04861. Ya, tapi kalau ternyata indeks dolarnya tadi ya berhasil bearish kembali ya, atau koreksinya berlanjut. Oke, ini saya hapus dulu ya, zona sell udah selesai. Ini udah direspon, udah selesai, dan itu bisa menjadikan bullish kembali gitu lah, atau koreksinya akan bergerak naik membentuk wave ABC. Ya, sama tadi indeks dolar juga itu wave ABC. Nah, seperti ini. Ya, itu bisa terjadi. Makanya kita harus melihat area batas bawah ini dulu nih, 1.05565. Kalau terjadi low baru, break di bawah 1.05565, maka menunjukkan terjadinya lanjutan penurunan dengan diimbangi oleh impulsi bearish yang sangat kuat. Itu catatannya. Ya, tapi kalau itu tidak terjadi, ternyata di sini berubah, ada tekanan bullish engulfing, bullish pin bar kembali, maka akan kuat menuju ke area target berikutnya yang lebih tinggi. Karena ini merupakan kalau saya perhatikan ya, ini kan membentuk sebuah area compression ya di time frame 4 jam yang rawan akan terjadinya sweep liquidity itu. Itu gambarannya. Coba kita akan coba cek kembali di time frame 1 jam, kita lihat dulu. Nah, di time frame 1 jam, oke, ini sih ada sedikit kondisi yang bisa kita pantau ya di posisi ini sebentar. Nah, area ini nih. Nah, ini menjadikan penolakan berikutnya. Targetnya kurang lebih di kisaran ini. Ya. Ini ada order block ya, time frame 1 jam. Area 1.06418 ya. Itu menjadikan zona sell berikutnya kalau betul-betul market Euro USD dengan adanya indeks dolar kembali lagi melemah bisa menunjukkan lanjutan menuju ke posisi order block time frame 1 jam. Ini merupakan saya ganti menjadikan zona sell kembali ya. Nah, ini sell berikutnya di sini nih. Yaitu berkisaran antara 1.06441 sampai dengan 1.06291. Tinggal pantau di area tersebut dengan kondisi konfirmasi ya. Sekali lagi ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, maka menunjukkan lanjutan penurunan sampai dengan area support kuncinya, yaitu 1.04881. Oke, ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas market GBP USD. Oke, untuk GBP USD di time frame monthly ini sangat menarik ya. Sebelumnya saya udah tarik garis dari titik A ke titik B yang terjadi pergerakan korektif ya setelah impulsi bearish, gelombang korektif, dan saat ini sudah ada konfirmasi. Yang pertama, awal daripada konfirmasi ini setelah ada pergerakan bearish pin bar ya, yaitu di bulan Juli yang menunjukkan ekor panjang dari atas ke bawah. Ini merupakan seller momentum yang menekan buyer ya, gagal menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Di konfirmasi berikutnya adalah di bulan Agustus, gimana low-nya 1.26584 terjadi breakout dan membentuk low baru sampai dengan 1.25479. Dan body candle juga ditutup di candle bearish, artinya seller momentumnya menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Dan yang terjadi berikutnya adalah bulan September, low-nya di 1.25479 terjadi breakout, membentuk low baru di posisi 1 poin di sini ya. Ini Anda bisa lihat di 1.21102. Ini adalah low yang menunjukkan low baru yang berhasil breakout daripada low sebelumnya di bulan Agustus. Dan high-nya juga yang sama nih, saya geser seperti ini. Ya, low-nya, high-nya juga berubah menjadi 1.27127, menjadikan low high yang lebih rendah dan low yang lebih rendah. Arah pergerakan masih bearish ya, catatannya untuk bulan Oktober, dan body candle-nya juga sangat memberikan konfirmasi yang sangat kuat, tekanan seller momentum yang sangat tinggi. Tapi ini adalah time frame monthly ya, jadi hati-hati, tetap arahnya bearish. Oke, body candle besar menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Tadi tidak menutup kemungkinan ada koreksi di time frame yang lebih kecil. Dan batasan area 1.21102 kalau sampai nanti di bulan Oktober membentuk low baru di bawah 1.21102, maka di situ menunjukkan lanjutan penurunan yang cukup signifikan. Oke. Ini yang pertama. Jadi bulan Oktober saya masih melihat arah pergerakan GBP USD masih dalam posisi bearish. Dan kita akan coba cek time frame daily. Time frame weekly ya. Nah, di weekly juga hal yang sama.
secara keseluruhan candle terakhir ini kan ada penurunan cukup signifikan ya bearishnya. Dan ya low weekly di 1.22304 ini berhasil di breakout dan membentuk low baru di 1.21102. Ini adalah low barunya. Dan kemudian high-nya juga semakin turun ya. Tapi menariknya body candle-nya tidak terlalu besar ya. Seller momentumnya sudah kelelahan dan tekanan buyersnya juga sudah cukup kuat untuk minggu kemarin. Dan ini batas breakout daily, maksud saya weekly ya, 1.22348. Ini adalah areanya ketika nanti ya minggu besok nih ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau high-nya ini berhasil di breakout 1.22716 dan kemudian yang berikutnya adalah batas breakout di close body candle, maka di situ sudah ada terjadinya pergerakan reversal. Maka bisa terjadinya bullish untuk koreksi. Oke? Ya, karena time frame monthly tadi kan masih bearish. Jadi di sini sudah ada konfirmasi adanya koreksi ya, pergerakan koreksi atau ada konfirmasi bullish untuk koreksi. Tapi data itu kan belum ada. Kita lihat weekly minggu besok nih dari Senin sampai dengan Jumat dengan batasan area yang sudah saya sampaikan di sini. Tapi kalau low-nya yang di breakout di 1.21102 dan body candle-nya seller kuat, maka di situ continuation akan terjadi. Jadi trennya masih dalam posisi bearish. Oke. Selanjutnya kita akan lihat di time frame daily ya. Ini yang akan kita kawal setiap harinya. Nah, di daily sudah ada konfirmasi adanya bullish engulfing. Nah, ini ada bullish engulfing nih, ada candle reversal. Di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Kemudian high-nya di break 1.21641 membentuk high baru di hari Kamis, dan hari Kamis pun high-nya di breakout oleh candle di hari Jumat lebih tinggi, dan kemudian low-nya juga lebih tinggi di 1.21800. Tapi area batas breakout daily 1.21345 belum berhasil di breakout. Jadi batasannya yaitu 1.21800 ya, menjadikan support di time frame daily dan high di time frame daily 1.22716. Ini yang menjadikan acuan besok. Jadi kalau sampai hari Senin menunjukkan low baru di bawah 1.21800, maka di sini terjadi pullback ya. Gagal dia melanjutkan kenaikannya atau bullish untuk koreksi, dan untuk menguji kekuatan seller lebih kuat kalau betul-betul berhasil breakout di bawah 1.21345. Karena ini candlenya spanning top ya. Ini kan buyer sama seller sama-sama kuat. Masih dalam dorongan buyers ya. Ini artinya jadi hari Senin untuk saya, menurut saya GBP USD masih dalam bullish ya, masih dalam bullish. Artinya bullish untuk koreksi karena ada bullish engulfing, di mana batas breakout daily 1.21345 belum berhasil di break, jadi masih kecenderungan bullish. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame lebih kecil yaitu 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ada tekanan seller terjadi. Anda bisa lihat ya, golden level direspon dengan baik ya kemarin. Ada bearish engulfing, menurut saya ini akan menjadikan penurunan gitu. Jadi time frame kecil sudah ada konfirmasi ada bearish engulfing, dan kita akan batasin. Ini saya hapus dulu ya areanya. Dan yang saya batasin di sini nih. Ya, yang pertama adalah area ini. Ini adalah batas breakout bawah di time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Karena kalau area batas time frame 4 jam ini ya di kisaran, sebentar kita tandain dulu ya, kita lihat dulu di kisaran antara 1.22596 itu menjadikan batasannya. Jadi kalau candlenya ternyata impulsif bullish close di atas 1.22596, maka di situ menunjukkan lanjutan kenaikan ya, atau bullish untuk koreksi. Tapi selama area tidak terjadi breakout masih bearish. Oke. Karena di situ ada bearish engulfing, tetap biasanya saya akan mencari koreksi setidaknya area 50% seperti ini ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari area koreksi. Jadi kalau posisinya dia naik, koreksinya menunjukkan di area yang berkisaran 1.2256 ya. Ini adalah zona pantaunya, pantau pattern terbentuk. Nah, artinya kalau posisi ini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini ya, 1.2258, maka menunjukkan lanjutan penurunan menguji area support yang terbentuk di hari sebelumnya, yaitu di hari Rabu ya. Nah, itu akan dikejar ke area sana. Oke. Ya, area tersebut yang menjadikan area support kuncinya ya di sini nih. Kita akan tandain dulu. Oke. Ini yang pertama, dan selanjutnya, tapi kalau masih impulsif bullish, ini perhatikan kalau candlenya masih impulsif bullish seperti ini ya, ditutupnya adalah
impulsif, maka candle ini akan menunjukkan lanjutan buyers momentum, dorongannya masih sangat kuat. Jadi jangan sell di situ. Maka market akan menguji kuat area 1.22596, maka dia akan bergerak naik. Menguji, ini kan area compression yang saya sampaikan kemarin, rawan akan terjadinya liquidity. Ini area liquidity disapu bersih oleh pergerakan impulsif, dan ini baru ada konfirmasi aja tekanan seller. Makanya kita batasin ini tahapannya, dan kalau dia break di atas 1.22596, maka dia akan bergerak naik kembali. Menguji area mana? Di sini nih ada order block. Nah, menguji area sini. Kalau ada betul-betul konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar di area ini, baru market bisa memiliki kecenderungan bearish di area tersebut. Oke, kita akan tandain ini adalah area yang wajib kita pantau ya, nih di sini nih. Nah, ini posisi ini nih, ada order block yang kuat di area tersebut. Di 1.2317 sampai dengan 1.24170. Berdekatan dengan area base. Ini adalah area base-nya nih. Nah, ini adalah area base. Ya, kurang lebih di area base dan area order block ya. Di area ini pantau di wilayah tersebut. Kalau ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, maka akan melanjutkan penurunannya. Oke, itu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Teman-teman silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, gambarannya seperti ini untuk GBP USD, dan selanjutnya kita akan membahas market yaitu USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen di time frame monthly ya, untuk bulan Oktober menurut saya akan berlanjut naik. Karena apa? Datanya sudah terlihat. High-nya di bulan Agustus sebelumnya kan berhasil di break oleh bulan September ya, jadi membentuk high baru di posisi 149.707. Ini merupakan high tertingginya ya di bulan September, dan ada breakout, itu menunjukkan arah pergerakan masih bullish, dan body candlenya juga ditutup di candle impulsif ya. Maka di sini buyer momentumnya sangat kuat dan high-nya juga semakin tinggi di 144.43. Jadi menurut saya kesimpulannya untuk bulan Oktober masih menunjukkan lanjutan kenaikan, tapi ingat tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi dan melanjutkan kenaikan kembali. Oke? Sekarang kita akan coba lihat di time frame berikutnya, yaitu time frame weekly. Untuk weekly di sini potensi kenaikan cukup sangat kuat sampai dengan saat ini ya. Anda bisa lihat pergerakannya masih impulsif. Bahkan di candle terakhir ya, Anda bisa lihat di 2 minggu yang lalu candle di posisi ini high-nya kan berhasil di break dan membentuk high baru sampai dengan 149.70. Kemudian low-nya juga menunjukkan low yang lebih tinggi, yaitu berkisaran antara 148.22, dan batas breakoutnya saya akan geser untuk mengantisipasi adanya tekanan seller yang berhasil breakout close di bawah 148.25, maka di situ menunjukkan bearish engulfing atau candle reversal terjadi di posisi minggu besok. Tapi analisa saya, menurut saya untuk USD Jepang yang sampai dengan saat ini masih dalam tren bullish ya. Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan ya, high-nya lebih tinggi dan buyers momentumnya masih sangat kuat dengan batasan bawah 148.250. Jika mana terjadi breakout maka akan terjadi reversal, akan terjadi penurunan untuk market USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di time frame daily. Kita lihat di daily-nya dulu. Nah, di daily sangat menarik ya, batas atas dan batas bawah breakout areanya ini belum berhasil juga di breakout. Ya, body candle ya maksud saya. Di 149.05 tidak berhasil di breakout. Ini menunjukkan buyers momentum kembali kuat, dorongannya ekornya panjang sampai membentuk spanning top. Kemudian batas breakout atas juga masih sama, tidak akan saya rubah. Di 149.62 masih menunjukkan seller momentum yang masih sangat tinggi. Tapi datanya di sini yang menjadikan low daripada candle hari Rabu yang menunjukkan inside bar untuk hari Kamis dan hari Jumat ini membentuk low baru. Nah, ini arahnya sebenarnya bearish nih. Bearish untuk koreksi untuk USD Jepang Yen, tapi tekanan buyersnya ini sangat kuat. Makanya nanti kita akan lihat di hari Senin, kalau body candlenya besar close di atas 149.62 dan membentuk high baru di atas 149.76 di breakout, maka di situ akan terjadinya continuation pergerakan bullish untuk USD Jepang Yen. Itu catatannya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di time frame 4 jam. Kita lihat skenario-nya kemarin. Nah, ini Anda bisa lihat ya.
Impulsif bearish melanjutkan penurunan. Ini nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam nih. Kita hapus dulu ya, karena kecenderungannya adalah bearish kemarin. Dan ini menunjukkan corrective wave ya. Ini wave A, B, C. Harusnya dia akan bergerak turun. Dan tepat banget order block time frame 1 jam direspon dan dia bergerak naik. Cukup powerful zona buy yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke, dengan batas breakoutnya di sini, target breaknya sudah di break, maka menjadikan area inducement. Dan di atas menjadikan area resisten kunci. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita akan cek kembali di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya ya. Ini polanya. Sebentar. Sangat kuat ya buyers momentumnya ya, seperti ini. Zona buy-nya direspon, ada bullish engulfing. Kemudian ini membentuk area compression, impulsif, koreksi saat ini. Oke, ini saya hapus dulu. Karena sudah tidak kita gunakan, sudah direspon, saya geser seperti ini, tepat di ekornya ya. Ini adalah zona buy kemarin. Oke, selanjutnya dengan posisi ini seperti apa? Ya tadi saya bahas, artinya gini, kalau high yang terbentuk saat ini di sini terjadi breakout, maka akan melanjutkan buyers momentum atau continuation itu terjadi. Intinya seperti itu. Jadi untuk maksud saya untuk USD Jepang Yen ini, menurut saya hari Senin tunggu konfirmasi aja, lebih aman. Konfirmasi yang pertama, dia harus break seperti ini dan menunjukkan akan terjadi kenaikan berlanjut. Nah, seperti itu ya. Ini yang pertama nih. Dan yang berikutnya posisinya, kalau ternyata dia koreksi ya, maka market harus berhasil. Ini sudah terjadi ya, breakout ini saya akan geser. Selanjutnya di sini nih. Nah, candle bearish terakhir impulsif ini. Jadi kalau bergerak di bawah 149.149, maka akan menunjukkan penurunan ya, yaitu menguji area ini nih. Nah, di posisi ini nih. Ya, akan menguji ke area sini. Apakah nanti di posisi ini kalau ada impulsif bearish berlanjut, maka market akan terjadi penurunan berlanjut. Ini arahnya ya. Di sini nih, uji di area sini nih, di area demand di sini posisinya ya. Kita akan tandain dulu. Nah, akan menguji ke sini nih. Ya, kuat di area sini. Ya, candle terakhir di situ. Tapi kalau masih impulsif bearish ya, close di bawah area 148.52, maka di sini menunjukkan lanjutan penurunan kembali ya, menyapu bersih area ini. Ini ada area compression semua sampai dengan posisi area demand. Tinggal cek aja sampai sini aja targetnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata di area ini ada bullish engulfing kembali, bullish pin bar, trend setup, maka menurut saya akan terjadinya break. Di situ akan selesai, akan terjadi kenaikan. Dorongannya akan kuat ya. Ini gambaran saya untuk USD Jepang Yen. Dan ini menjadikan zona pantau ya. Oke, kita akan pantau di area situ. Itu menjadikan kuncinya soalnya. Nah, di area berkisaran 148.90 sampai dengan 148.52. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Panjang karena kita membahas monthly juga. Semoga bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Serta jangan lupa, ini ingat ya, ini bukan sinyal, cuman arahan daripada area-area yang saya sampaikan. Baik ada zona sell, zona buy, tapi ya tetap Anda harus betul-betul memantau. Kalau saya biasanya entry posisi itu menunggu ada konfirmasi pembentukan candle, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, ataupun single pattern, double pattern, ataupun triple pattern. Itu aja ya. Jadi bagikan videonya untuk support channel Zona Forex ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.